Saudara, Indonesia terhindar sanksi berat dari FIFA usai batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning yakni sanksi administrasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia mendapatkan kartu kuning dari FIFA terkait pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U20. Terhindar dari sanksi berat, Indonesia hanya diganjar sanksi administrasi. Dalam akun Instagramnya, Erick Thohir mengatakan Indonesia tidak dikenakan sanksi berat seperti dikucilkan dari sepak bola dunia. Indonesia hanya mendapat kartu kuning, bukan kartu merah. Sebelumnya Erick mendatangi FIFA sesuai arahan Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi dan mempresentasikan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini mengatakan, dengan sanksi administrasi ini, Indonesia tidak mendapatkan dana bantuan dari FIFA. Namun dari hukuman ini, M. Kusnaini menyebut FIFA melihat batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 bukan sebagai kesalahan pemerintah. Pertama-tama tentunya kita perlu bersyukur bahwa FIFA hanya menjatuhkan sanksi ringan bagi Indonesia, sanksi administratif berupa larangan untuk sementara penggunaan dana bantuan dari FIFA. Ini patut kita syukuri. Sanksi yang ringan dari FIFA itu juga menurut saya mencerminkan dua hal ya. Yang pertama bahwa FIFA menyadari bahwa dalam dinamika menjelang penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akhirnya batal digelar di Indonesia, sesungguhnya sikap pemerintah Indonesia itu jelas. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjadi tuan rumah menyelenggarakan Piala Dunia. Bahwa ada penolakan dari sejumlah kepala daerah untuk menggelar kegiatan Piala Dunia di daerah mereka, itu tidak mencerminkan sikap Indonesia secara keseluruhan. Sebelumnya FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dampaknya, timnas sepak bola U20 secara otomatis gagal pula berlaga di ajang Piala Dunia. Pembatalan ini terkait penolakan kehadiran timnas Israel oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Sementara itu, Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Hal itu setelah FIFA membatalkan Peru sebagai tuan rumah karena masalah infrastruktur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indonesia selamat dari sanksi berat FIFA. Apa makna dampak sanksi ringan ini dan langkah apa yang harus dilakukan usai FIFA menjatuhkan sanksi ini? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam, Nisti. Bung Joy, ini kan Indonesia mendapatkan sanksi kartu kuning lah, administrasi. Sebenarnya seperti apa sanksi ini? Ya, sanksi ini kan sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks Piala Dunia U20 ini kan sebenarnya sanksi susulan. Sanksi utamanya kan pembatalan kita menjadi host Piala Dunia U20, dan sanksi susulan ini memang harus diberikan oleh FIFA karena memang itu aturan mereka ketika ada pelanggaran-pelanggaran dalam tanda kutip yang dilakukan oleh federasi anggotanya. Dan memang kalau sanksi administrasi finansial ini kan ini yang di hold sementara ini adalah yang namanya program FIFA Forward. Itu jumlahnya sekitar ada 3 tahap pemberiannya, ada 3 termin, dan untuk kegunaan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah kegunaan operasional PSSI. Kalau jumlah totalnya itu sekitar 135 sampai 140 miliar rupiah. Ya lumayan ya kalau untuk operasional PSSI. Tapi saya kira itu tidak terlalu mempengaruhi lah, tidak mempengaruhi kinerja PSSI karena yang jadi ketua umum kan sekarang Erick Thohir. Kita tahu siapa dia yang punya semua macam akses dan kemampuan finansial juga yang luar biasa. Jadi rasanya tidak terlalu memukul Indonesia lah. Oke, jadi sanksi administrasi ini salah satunya adalah pembekuan dana dari FIFA untuk PSSI sekitar 135 sampai 140 miliar. Ini ada 3 termin. Selesainya kapan sanksi ini? Nah, ini belum jelas apakah termin ini disebutkan karena harusnya sih misalnya 1 tahun atau ada periodenya. Tapi kita harus bertanya lagi kepada Pak Erick atau kepada Sekjen FIFA yang atau Ketua FIFA atau kepada Sekjen PSSI kalau masih ada, dan orang-orang PSSI karena ini harus ditanyakan timeline-nya sampai kapan pembekuan ini untuk mengantisipasi seberapa lama Indonesia atau PSSI tidak bisa mendapatkan dukungan finansial dari FIFA, tapi dukungan yang lainnya sih masih tetap ada.
transformasi, expertise, dan macam-macam dukungan. Saya kira juga yang untuk program pembinaan usia muda, FIFA masih memberikan dukungan finansial. Jadi yang dibekukan hanya yang untuk operasional dan yang namanya FIFA Forward. Oke, Jumlahnya sekitar 130 miliar. oke, tentu kita tidak menyangka dan sekaligus bersyukur ya. Kalau kita menyangkanya pasti sanksinya berat nih, bisa kartu merah bahkan. Nah, menurut Bung Joy sendiri, mengapa kemudian FIFA ini tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia? Dari awal sih saya katakan saya tidak percaya FIFA akan memberikan sanksi ya. Karena kan komitmen menggelar Piala Dunia oleh pemerintah pusat dan PSSI itu sudah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Meskipun mungkin secara fasilitas stadion masih ada beberapa kekurangan, tapi menurut saya tidak terlalu substansial. Justru yang substansial adalah menjelang 2 bulan menjelang Piala Dunia itu kan ada wacana yang menurut saya FIFA sangat alergi dengan wacana rasis, dengan wacana antisemit, dengan wacana sektarian. Itu yang mereka kampanyekan dalam 10 tahun terakhir. Mereka sangat anti dengan itu. Sehingga kemudian timbul kekhawatiran Indonesia tidak mampu berkomitmen dalam menjaga keamanan peserta. Dalam hal ini Israel. Nah, tapi kan ini bukan kesalahan pemerintah pusat. Jadi menurut saya keterlaluan juga kalau FIFA memberikan sanksi yang sangat berat. Jadi ini sanksi pembekuan FIFA Forward ini oke lah. Dalam arti Indonesia ya betul hanya mendapatkan kartu kuning karena tidak layak mendapatkan kartu merah. Yang layak di kartu merah itu yang membuat wacana-wacana yang menurut saya wacana rasis yang sangat dibenci oleh FIFA sebagai penyelenggara seluruh kegiatan yang berbau Piala Dunia atau berbau apapun yang di bawah bendera FIFA. Oke, kita melihat memang sanksinya adalah kartu kuning, sanksi administrasi. Tapi juga yang kemudian harus diperhatikan adalah FIFA juga concern soal tragedi Kanjuruhan. Apa yang harus kita benahi di sini? Saya tidak melihat FIFA justru concern pada tragedi Kanjuruhan ya. Kalau kita bicara kejadian penolakan atau pembatalan, memang disebut tragedi Kanjuruhan, tapi itu dalam konteks bahwa ketika tragedi Kanjuruhan terjadi, FIFA akan mendukung proses transformasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan tragedi Kanjuruhan. Karena saya sebagai anggota tim waktu itu juga kecewa. Kenapa Gianni Infantino tidak secara keras ya menegur PSSI dalam kasus Kanjuruhan. Bahkan cenderung seolah-olah mereka membiarkan, bahkan mereka main fun football gitu loh. Jadi saya tidak melihat ada kaitan antara pembatalan Indonesia sebagai host dan tragedi Kanjuruhan. Malah saya cenderung FIFA melihat Indonesia ini tidak perlu dihukum dengan adanya tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 nyawa. Jadi memang menurut saya tidak ada hubungan sama sekali dengan tragedi Kanjuruhan. Oke, kita memang sudah batal jadi tuan rumah Piala U20, Piala Dunia U20. Lalu bagaimana Bung Joy, Anda melihat ya soal peluang Indonesia ini menggantikan posisi Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 nanti, Bung Joy? Ya, saya sebetulnya pertama saya melihat dengan kartu kuning Indonesia, pembekuan FIFA Forward ini Indonesia punya peluang. Persoalannya adalah apakah Exco FIFA yang akan menentukan siapa pengganti Peru itu masih trauma atau tidak dengan pembatalan Indonesia di U20 yang menurut saya betul-betul karena memang ada wacana-wacana rasis, wacana antisemit dan wacana sektarian. Nah, kalau mereka bisa melupakan itu, Indonesia bisa melakukan bidding dan peluangnya untuk bisa menang pada bulan November nanti saya kira cukup besar karena kan fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk U20 sudah 90% jadi. Oke, Bahkan betul. di 95% ada beberapa stadion sudah 95%. Tinggal finishing touch gitu loh. Jadi secara keseluruhan kesiapan Indonesia mungkin jauh lebih baik daripada negara-negara lain yang nanti akan ikut bidding untuk Piala Dunia Under 17. Jadi menurut saya kita peluangnya cukup baik ya, apalagi dengan kartu kuning ini tidak ada masalah sama sekali sebetulnya. Oke, Ketum PSSI Erick Thohir bilang pengganti Piala Dunia U20 yang batal di Indonesia nanti akan ada event olahraga internasional. Anda menginterpretasikannya seperti apa nih? Ya ini ya untuk menghibur aja lah, karena kan begini, ketika FIFA membatalkan Indonesia,
kan kemudian kekhawatirannya wah Indonesia akan dikucilkan dari dunia internasional di sepak bola. Betul. Indonesia juga akan sulit menggelar event-event internasional. Tapi kalau event internasional di bawah IOC tidak jadi masalah gitu loh. Dan Indonesia kan sudah membuktikan 2018 kita menggelar Asian Games dengan sangat sukses gitu loh. Jadi sebetulnya Indonesia untuk menggelar event internasional tidak ada masalah. Bahkan beberapa event internasional akan datang di Indonesia. Mandalika sudah menggelar MotoGP. Eh, Rasanya tidak ada masalah dengan itu, kecuali di sepak bola memang banyak dipolitisir. Kalau ada wacana-wacana lagi soal soal rasisme, saya kira kita memang akan jadi bencana. Tapi saya kira enggak lah, karena nggak ada unsur Israel lagi, kecuali nanti ya yang beach game ada kemungkinan ada tim Israel yang ikut. Nah ini akan jadi ujian bagi Indonesia. Nah, terakhir kans atau peluang Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 berapa persen? Kalau tadi kan Bung Joy bilang infrastrukturnya sebenarnya udah rampung nih, udah mumpuni. Ya. Ya saya kira lebih dari 50% ya kalau bidding kita dilakukan dengan sangat baik. Indonesia punya peluang cukup baik karena saya yakin FIFA juga kayaknya melihat Indonesia ini potensial betul kan, bukan kayaknya, dan memang betul potensial dari sisi marketing, ya kan. Piala Dunia kelompok umur ini biasanya di negara-negara lain kurang diminati. Tapi kalau Indonesia kan berebut kan, broadcasternya aja berebut gitu loh. Jadi rasanya kalau dari sisi marketing FIFA akan mendapatkan banyak keuntungan kalau digelar di Indonesia. Oke, baik, terima kasih perspektifnya pengamat sepak bola Anton Sanjoyo telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Selamat malam, Bung Joy.